Selamat pagi guys, apa kabar? How are you? Dan tentu baik-baik aja ya. Saya berharap Anda tetap bersyukur kepada Tuhan, Anda tetap berdoa, dan Anda tetap semangat. Shayo, shayo, shayo. Balik lagi nih bersama saya Sunandar Yeskili Wijaya di channel saya, tentunya di Desto Ampong. Oke guys. Nah, kembali saya akan memperkenalkan nama saya nih. Nama saya Sunandar Yeskili Wijaya. Saya sering sehari-hari ini dipanggil Desto, dan saya juga dipanggil teman-teman lain dengan Koksun. Koksun mana mi Koksun itu. Oke guys. Nah, seperti yang saya katakan pada hari-hari kemarin, nah, bahwa saya lahir di satu tempat sekitar 100 km dari kota Palu. Nah, masa kecil saya berada di desa tersebut, desa yang jauh dari kota, yang cukup terpencil, tetapi sekarang tidak lagi ya. Itu dulu, tetapi sekarang tidak lagi guys. Next. Nah, teman-teman semua, saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa saya dari keluarga sederhana yang tidak mempunyai apa-apa gitu. Waktu di desa kami dibesarkan dan dididik secara tegas oleh orang tua kami, terutama papa saya gitu ya. Dia benar-benar tegas. Nah, pada waktu itu papa saya mempunyai usaha yang besar gitu ya, usaha yang agak besar, tetapi nggak tahu kenapa ya jadi menurun, karena waktu itu harga kopra dari tinggi bisa menurun ya. Nah, kata orang tua saya yang diceritain ini ya, bahwa orang tua saya kan di kampung, di desa, pernah dibodoh-bodohi gitu sama penjual kopra atau pembeli kopra yang dari Palu, bos kopra ya gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu kami masih kecil. Nah, akhirnya kami dididik dengan tegas dan dibesarkan dengan menerima kenyataan yang ada, dengan ada sedikit kelapa yang dipanen pada waktu itu. Dan juga waktu kecil memang kami sudah diajar untuk menjual ikan dari ujung kampung satu sampai ke ujung kampung yang lain gitu. Nah, itu terjadi sekitar saya berusia 6 sampai 9 tahun. Nah, tetapi pada waktu umur 5 tahun, saya sudah dibawa untuk naik gunung oleh orang tua saya. Diajar untuk melihat ya, sedari kecil gitu. Diajar untuk melihat bagaimana sih bekerja di sebuah gunung mencari nafkah. Nah, di sana apa? Bapak saya mencari rotan, dan kemudian ada rotannya itu bersama timnya dan dijual lagi ke kota Palu. Nah, ada pembeli rotan yang dari Palu dan dari Parigi, kota Parigi, yang kurang lebih juga 100 kilo dari kota Palu. Nah, dari Palu mereka datang ke Pantai Timur di kampung saya gitu ya. Dan dari Palu juga mereka membawa timbangan. Kalau dulu disebut dacing ya, mungkin itu dacing bahasa Chinese ya, bahasa Hokkien ya.
Nah, waktu itulah kami dididik bagaimana diajar lagi untuk bagaimana cara membanting tulang, mencari nafkah. Nah, setelah itu ayah saya meninggal tahun 84 ya. Nah, disitulah kami benar-benar mandiri. Nah, kami hidup dengan apa adanya. Ada warisan sedikit, yaitu kopra ini atau pohon kelapa yang diberikan kepada kami, dan kami mengelolanya. Lama-kelamaan pada umur 10 tahun saya meninggalkan desa tempat kelahiran saya tanpa persetujuan orang tua atau tanpa pengetahuan oleh orang tua saya. Nah, ibu saya bilang begini, Sun, mendingan kamu ke Donggala aja deh. Karena mengapa guys? Saya orang yang paling bandel, paling nakal, paling kuat jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, saya berjalan dari ujung kampung sampai juga ke ujung kampung sampai pergi ke pantai. Aduh, orang Kaili bilang Yakub Nabibo. Nah, saya orang nakal dulu ya teman-teman. Saya anak yang paling bandel teman-teman. Karena mungkin saya terlalu dididik keras oleh ayah saya sampai hal itu membentuk karakter saya untuk menjadi nakal gitu. Masa kecil saya ya. Nah, ini memang anak-anak seusia saya rata-rata bandel, rata-rata nakal. Nah, tapi waktu itu saya lebih nakal lagi dibandingkan yang lain. Nah, ibu saya akhirnya mengatakan, Sun, kamu tolong ke Donggala aja ya, kumpulin bajumu semuanya, dan kan kamu mau sekolah melanjutkan SMP, nggak usah deh. Kebetulan papa saya waktu itu pergi itu loh, mencari nafkah untuk membantu tulang untuk anak istrinya. Nah, jadi suatu saat ayah saya nggak ada, ayah saya pergi mencari nafkah tanpa sepengetahuan ayah saya. Ibu saya menyuruh saya segera aja. Nah, segera aja kamu pergi ke Donggala, mumpung ayahmu nggak ada di rumah, gitu. Karena kalau ayah tahu saya pergi meninggalkan kampung saya di Pantai Timur, saya pasti diomelin gitu. Bahkan saya akan dipukulin, ditabokin. Oke guys. Nah, kemudian usia 10 tahun itu saya sebelum orang tua masih meninggal, tahun 80 kalau nggak salah, 80 81 ya. 81 saya berangkat ke Donggala dengan menumpang sebuah truk. Mobil truk yang saya tumpangi bukan mobil truk orang lain, tapi mobil truk dari keluarga sendiri. Nah, akhirnya pergilah saya ke Donggala dengan menumpangi truk tengah malam ya, karena kebetulan keluarga saya itu membawa kopranya juga ke Donggala. Nah, next, tetapi teman-teman jangan dulu kemana-mana, jangan skip atau jangan lewati video ini. Ada satu pesan-pesan yang saya sampaikan. Pertama, jangan lupa like and subscribe serta share ke teman-teman Anda, lalu bagikan kepada mereka, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tetap memperoleh berita-berita baik, kabar-kabar baik dari saya
di Good News hari ini atau video-video saya. Nah, tetap Anda like and subscribe dan jangan lupa komen serta share ke teman-teman Anda sekali lagi dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapat video-video yang terbaru dari saya gitu guys. Nah, anyway, setelah waktu itu saya berangkat ke Donggala, sebuah kota kecil yang antik. Dulu kota Donggala sangat ramai ya, tetapi sekarang menjadi sepi. Why? Nah, kota Donggala ini terletak di ujung Sulawesi Tengah ya, bagian barat, ujung Sulteng atau sebelah barat dari kota Palu, 30 km dari kota Palu. Nah, kota yang kota yang banyak gunungnya gitu ya. Jadi di sebelah kiri ada gunung, kemudian di atas juga di atasnya di sebelah barat ada gunung, di selatan ada gunung, dan dihimpit oleh gunung dan lautan. Jadi kota Donggala ini sangat kecil banget, tetapi ramai. Nah, pada tahun 81 itu kota Donggala itu masih sangat ramai guys. Tetapi sekarang, waktu 2 tahun lalu saya pulang ke Donggala, itu udah sangat sepi. Nah, kemudian perkenalan saya dengan teman-teman saya yang ada di Donggala. Waktu itu saya masih SMP kelas 1 dan saya tinggal di keluarga saya, di kakak saya di Donggala. Nah, akhirnya teman-teman saya jadi minder, saya jadi pendiam. Mengapa? Karena teman-teman saya rata-rata orang berada, orang kaya, boleh dikategorikan orang kaya gitu. Mereka udah punya mobil, punya motor. Nah, tetapi saya masih merasa saya merasa minder karena saya nggak pemalu. Saya jadi pemalu. Yang tadinya saya di Pantai Timur, di kampung saya nakal luar biasa ya. Tetapi sampai di Donggala, saya jadi pendiam, saya jadi minder. Karena saya berpikir bahwa saya ini orang desa, saya nggak punya siapa-siapa gitu. Nah, teman-teman, sampai di Donggala, saya punya keluarga juga, makanya saya bukan siapa-siapa gitu. Saya nggak ada apa-apanya dan saya bukan siapa-siapa. Akhirnya lama-lama saya jadi pendiam, saya jadi minder. Bahkan di kelas itu saya selalu, orang Makassar bilang di kandato ya, ditapuk kepala saya. Tapi teman-teman saya nggak berani pukulin ya. Kalau teman-teman sekolah pukulin, pasti mereka akan dipanggil oleh kepala sekolah atau wali kelas. Nah, beberapa tahun saya di Donggala, kemudian puji Tuhan, saya bersyukur banget temperamen saya atau karakter saya perlahan-lahan mulai diubah oleh Tuhan. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, karakter saya bisa berubah. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam agama saya, yang kami kenali di dalam Yesus Kristus, saya berubah. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya nggak bisa berubah gitu. Nah, akhirnya demikianlah sekilas profil saya atau perkenalan saya dengan teman-teman yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pada hari ini. Oke, dan profil Anda udah kenal ya, nama saya adalah Sunanda Reweskiluwijaya atau Sun Moi Moi.
tapi di channel saya adalah Desto Ompong. Karena memang saya ompong apa adanya. Nah, saya sering dipanggil Desto, saya tambahin dengan ompong. Sehingga ada orang-orang tertentu yang memanggil saya Desto Ompong. Karena gigi saya dari kecil memang sudah ompong. Ada 3 di sebelah kiri, gigi geraham, dan 3 gigi di dalam. Oke guys, nah akhirnya cukup sekian perkenalan kita ya di profil saya. Maafkan ya saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan atas perkenalan tadi. Mohon dimaafkan, please deh, mohon maaf ya. Nah, kemudian satu lagi hal yang saya mau katakan bahwa di channel saya ini belum diedit gitu ya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran untuk saya sementara belajar untuk bagaimana caranya mengedit video gitu guys. Nah, teman-teman, hari ini tepatnya di hari Sabtu 16 Oktober 2021. Nah, jumpa kembali bersama saya Deso Ompong. Oke guys. Nah, Makassar hari ini sangat cerah ya. Kalau hari kemarin kurang bersahabat, tetapi hari ini sangat bersahabat karena cuacanya sangat cerah banget ya. Nah, saya percaya bahwa di tempat Anda juga sama seperti yang ada di kota Makassar. Nah, Makassar semakin macet. Contohnya kemarin dari jam 5 sore saya bersama rekan saya berjalan-jalan lagi, keliling lagi, naik motor, naik kendaraan roda 2 bersama teman rekan saya, sahabat dekat saya, si Kenny Kustio, yang merupakan teman saya sejak 5 tahun lalu. Nah, kami berkeliling kota Makassar, dan dari Jalan Telupuli kami ke Jalan Meranti, kemudian kami ke Boulevard, dan kami berjalan melewati lagi Jalan Veterani yang merupakan satu jalan raya di kota Makassar ya. Dan kemudian kami belok atau muter di Jalan Rapocini. Ya ampun, astaga, macet banget. Di Jalan Rapocini itu benar-benar macet gitu guys. Nah, kemudian kami melintasi di Jalan Veteran. Nah, ini yang paling macet, teman-teman. Kemudian kami berputar-putar lagi melihat kiri kanan. Di mana ya tempat kuliner ya? Di mana yang tempat kuliner yang enak ya? Nah, tiba-tiba kami menemukan, kami cuma melihat, tapi kami tidak mampu. Di satu tempat bakso Ces yang terletak di Jalan Onta, kami melihat, oh saya tahu nih. Nah, saya tahu ini pasti teman saya punya, Big Boss yang di Jalan Sungai Sadang. Pemiliknya atau outletnya adalah Pak Hendrik Mantiro kali ya. Nah, saya bilang, banyak juga yang datang yang mengunjungi bakso Ces ini ya. Berarti bakso Ces ini enak. Nah, saya bilang sama si Ken, nanti kalau kita pulang, kita mampir aja di sini lagi ya. Kita mampir di bakso Ces, kita akan menikmati rasanya itu gimana. Nah, pasti enak ya. Nah, karena saya melihat dengan banyaknya pengunjung dan pasti murah. Di mana tempat murah, di mana tempat kuliner yang murah dan yang enak, pasti banyak pengunjungnya. Pengunjungnya membludak kemarin. Nah, lalu kami ke sebuah tempat tersebut di Tanjung Bunga, Jembatan Merah. Melewati Jembatan Merah, kami masuk di satu jalan ya, di Jalan Manunggal namanya. Nah, kami menemukan satu taman. Taman itu namanya adalah Macini Sombala. Oke guys. Nah, setelah di sana tujuan kami untuk
ngecek lokasi karena pada tanggal 23 Oktober 2021 pada minggu depan nanti kami akan mengadakan Bakstos, bakti sosial dari Japa-Japa Community yang anggotanya 123 orang. Yang belum lagi Japa-Japa yang ada di Telegram, Japa-Japa yang ada di akun Facebook. Nah, kemudian saya kemarin berjalan sama Kenny kurang lebih di Macini Sumala itu ada 30 menit aja ya kami melintasi. Aduh, aku melihat ramai banget ya. Sampai aku katakan kepada si Kenny, Ken, waktu 10 tahun lalu Macini Sumala ini, Jalan Manunggal ini tidak seramai ini. Tetapi wow, sekarang udah pada ramai ya. Saya bilang sama Kenny, saya terheran-heran. Astaga, ramai banget ya. Nah, akhirnya kami tidak jadi cek lokasi karena terlalu banyak orang di situ. Nah, akhirnya hanya berkeliling melihat taman tersebut dan 30 menit niat kami untuk mengecek lokasi untuk orang-orang yang dengan tujuan memberikan, nanti minggu depan akan memberikan sembako kepada mereka. Tapi karena kami lihat nggak layak lagi mereka diberi, karena ada yang udah mempunyai mobil, ada yang udah yang mempunyai motor Max, jadi kami nggak jadi deh untuk memberi ya, untuk mengecek lokasi di tempat tersebut. Akhirnya kami pulang dan kami berjalan-jalan lagi, jalan-jalan atau japa-japa dalam bahasa Makassarnya. Japa-japa itu adalah jalan-jalan, jalan bareng itu. Jadi ini kami jalan-jalan lagi melewati Jalan Manunggal dan kami tiba di Jalan Nuri belok kanan dan kemudian kami melintasi Jalan Cendrawasih. Kami tembus di Jalan Cendrawasih ya. Setelah itu kami ke Jalan Cendrawasih. Nah, saya teringat bahwa 6 tahun lalu saya pernah ke tempat orang-orang kusta di Jalan Cendrawasih. Tetapi orang-orang kusta yang pernah kami berkati, yang pernah kami berikan sembako di sana, ada sekitar 8 orang, itu sudah meninggal ya. Ternyata Pak Bahar yang merupakan anggota orang dekatnya Bapak Wali Kota mengatakan kepada saya, Pak, mereka yang Bapak cari itu mereka udah meninggal. Ada meninggal 2 tahun lalu, ada yang meninggal 4 tahun lalu. Saya bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Ternyata mereka yang saya cari kurang lebih 10 orang, mereka sudah pada meninggal semuanya. Ya, jadi kami berbincang-bincang dengan Pak Bahar yang ada di situ, yang merupakan juga petua, berbincang banyak. Dia bertanya, maksudnya apa nih Pak? Saya bilang rencana kami akan berbagi, bersilaturahmi, dan kami akan bakti sosial dengan membagikan sembako. Tapi mereka yang Bapak cari itu sudah meninggal, udah pernah meninggal semua. Nah, bla bla bla, kami berbincang-bincang kurang lebih 1 jam. Akhirnya saya sama si Kenny pulang balik ke rumah, tetapi saya bilang si Kenny, tolong Ken, antarin aku dulu ya ke Grento Serba yang ada di Cendrawasih, milik dari Pak Big Boss, Pak Benny Kusben. Nah, kami mampir di situ. Saya membeli roti, membeli biskuit, dan kami udah pada haus. Nah, kami membeli air minum, kami membeli aqua dan sejenisnya. Sehingga pada waktu itu kami merasakan enjoy ya. Saya katakan kepada Kenny, kita harus tetap bersyukur. Sejak kami dari
Jalan Terdupuli sampai tiba di lapangan Macine Sombala di ujung Tanjung Bunga, di Tanjung Alang. Kami selalu bersyukur. Saya bilang kita harus bersyukur ini dalam segala hal, walaupun macet, walaupun aduh minta ampun ya, ramai banget kemacetan. Kami kemarin macet. Saya mengatakan pada si Kenny harus kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sampai tiba di toko tersebar tersebut, selesai kami belanja roti dan belanja biskuit. Kemudian kami rencana mau balik ke rumah. Nah, tetapi sebelum balik ke rumah, aku katakan pada Kenny, Ken, aku udah lapar nih. Oke, biar aku traktir kamu, Ken. Kita akan mampir di tempat kuliner yang ramai, yaitu cabang dari rumah makan muda-mudi, tetapi namanya Mega. Nah, namanya adalah Megaria yang terletak di Jalan Landak Baru, tepat berhadapan dengan Hotel Sheraton. Nah, jadi kami mampir. Nah, kulinernya murah-murah ya. Mie gorengnya hanya 30.000 dan makanan yang lain ada 20 dan ada yang di bawah 20. Pokoknya murah banget ya bagi saya dan Kenny. Itu hal yang murah bagi kami ya. Harga 20 ribuan, harga di bawah 20 ribuan ada juga. Jadi kami pesan ayam geprek ya. Nah, geprek, aduh enak banget ya, dengan sambalnya, lalapannya yang enak banget. Nah, kemudian di situ kami berbincang-bincang. Nah, tapi saya melihat bahwa tempat ini mungkin karena COVID-19 di pandemi seperti ini yang masih tetap berlaku di Makassar, memakai masker, prokes, memakai masker dan mencuci tangan, agak sepi ya. Tetapi kami merasa bersyukur mendapat tempat yang sepi. Lalu kami pulang dan kami rencana sih akan menyanyi di satu kafe, tetapi kafenya itu udah tutup dari jam 6 sore. Akhirnya kami enggak jadi bernyanyi ya. Karena Kenny dan saya suka musik ya, apalagi nyanyi solois, kami paling suka berani bernyanyi walaupun suara kami pas-pasan, tapi karena kami hobi karaoke di situ, di tempat tersebut, akhirnya niat nggak jadi kami nyanyi, niat kami turun lagi kan. Lalu kami menuju ke satu kafe lagi yang tidak jauh letaknya dari tempat tersebut, yaitu ke kafe CCR Orange. Nah, kami lihat, wah, CCR-nya kafe ini sangat sepi ya, biasanya ramai ya, tetapi ini sepi. Baru aku sadar bahwa ini masih pandemi COVID-19. Walaupun Makassar udah zona kuning atau menuju zona hijau, tetapi pengunjungnya di CCR itu masih sangat sepi. Nah, teman-teman, akhirnya kami mampir. Saya bertanya kepada petugasnya, ada nggak live musiknya? Oh, nggak ada, Pak. Nanti jam 9 malam. Nah, kami di situ tiba jam 7, so jam 7 malam. Aduh, saya bilang, saya pikir-pikir, gimana ya? Apakah kita harus menunggu 2 jam lagi? Nggak mungkin. Nanti aku terlalu kecapean gitu. Dan akhirnya kami membatalkan lagi. Dan saya bilang ke Kenny, kapan-kapan aja ya, kita ke tempat, ke kafe di sebelah yang tutup jam 6 sore atau jam 5 sore sampai jam 6 sore udah tutup. Nah, jadi mungkin dalam minggu depan kami akan live musik, kami akan bernyanyi di satu kafe yang pertama yang kami kunjungi tetapi udah tutup. Saya bilang ke ini, aku janji deh kapan-kapan kita pas akan ke sini. Nah, walaupun hanya pesan air putih aja, itu sudah bisa nyanyi loh. Sudah bisa nyanyi karaoke, guys.
Kan murah banget ya, kafe yang termurah di Makassar kali. Pesan aku atakan bahkan pesan aqua atau air mineral yang lainnya, pesan satu botol aja yang diminum, atau pesan teh, atau pesan satu gelas kopi susu, atau hanya pesan satu biji kue, udah bisa live, udah bisa menyanyi bersama-sama, live musik maksudnya, udah bisa bermain karaoke, dan lumayan ya. Karaoke-nya musiknya lumayan bagus, dan saya percaya bahwa satu saat saya dan Kenny akan berkunjung ke sana. Oke guys, nah sekali lagi jangan lupa like and subscribe serta komen dan bagikan ke teman-teman Anda, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapat video-video terbaru dari saya. Nah, walaupun video ini belum diedit karena saya masih belajar bagaimana cara pengeditannya yang terbaik. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda mengetahui lagi perkembangan Makassar. Nah, kiranya Anda bisa selalu enjoy, bisa selalu welcome ya. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yesusku. Karena saya seorang Nasrani, jadi saya harus berani dan mengatakan bahwa Tuhan Yesusku, ya, oke. Nah, teman-teman semua, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Deso Ompong pamit dari Makassar. Sekali lagi, saya Deso Ompong pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.